Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jalan Goib, tempat di mana kisah nyata, legenda kelam, dan misteri-misteri tak kasat mata kita kupas tuntas dalam suasana merinding tanpa batas. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk ditonton, tapi juga untuk dirasakan. Karena beberapa kisah lahir dari kejadian yang benar-benar dialami manusia. Pada episode kali ini, kita akan masuk ke salah satu asal-usul makhluk pesugihan paling ditakuti di Nusantara. Makhluk kecil berkepala pelontos, berlari cepat, dan dikenal mampu membawa kekayaan dengan harga yang tidak pernah ringan. Inilah kisah nyata asal-usul tuyul. Siapkan diri kalian, redupkan lampu, kencangkan iman, karena cerita ini bukan sekadar dongeng, melainkan peringatan tentang janji-janji gelap yang sering menggoda manusia. Selamat menyimak, dan semoga kisah ini tidak sekadar menghibur, tapi juga menjadi pelajaran. Senja baru saja turun ketika Raka memasuki sebuah desa kecil bernama Pasir Dowo, sebuah desa yang tidak tercantum di peta digital manapun. Jalan menuju desa itu dikelilingi kebun bambu yang rapat, seakan menutup siapapun dari dunia luar. Udara di sana aneh dingin, seperti habis hujan. Padahal langit cerah, tanpa awan. Dari cerita yang ia dengar, Pasir Dowo adalah desa yang tidak pernah benar-benar ramai. Jumlah warganya sedikit, dan sebagian besar memilih pindah sejak gelombang kejadian. Hilangnya uang yang terjadi bertahun-tahun secara beruntun. Tidak besar jumlahnya, tetapi aneh hilang begitu saja dari laci, dompet, bahkan lipatan baju yang disimpan dalam lemari terkunci. Bukan pencurian biasa. Tidak ada bukti pembobolan. Tidak ada jejak kaki pencuri. Namun, anehnya, setiap kali kejadian terjadi, warga selalu menemukan jejak lumpur kecil, seperti tapak anak berusia 4 tahun di sudut rumah. Jejak itu tidak pernah lengkap. Selalu hanya 2 atau 3 keping. Kadang mengarah menuju jendela, kadang ke dapur, dan lebih sering lagi ke bawah tempat tidur. Suatu kali, seorang warga tua yang tinggal di ujung desa pernah berkata, "Kawi, sekokuto, jo, le, anak kota, ra, bakal ngerti. Ning kene, yen duwekmu ilang, sing nyopu dudu, wong kamu dari kota ya nak. Anak kota tidak akan paham. Di sini, kalau uangmu hilang, yang mengambil bukan manusia." Warga desa tidak suka membahasnya lebih jauh. Ada sesuatu dalam tatapan mereka, takut, namun juga pasrah, seperti seseorang yang sudah terbiasa hidup berdampingan dengan sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Raka yang datang sebagai peneliti urban legend justru semakin penasaran. Ia memilih tinggal sementara di rumah seorang janda tua bernama Bu Seruni, yang dianggap paling ramah dan paling berani berbicara tentang peristiwa aneh di desa itu. Sore itu, saat Raka membereskan tasnya, Bu Seruni menyalakan lampu teplok dan berkata lirih, "Mas Raka, kalau nanti malam dengar suara bocah ketawa, abaikan. Saha, itu bukan anak-anak sini." Raka berhenti menatap pakaian. "Memang ada anak kecil yang masih suka main malam-malam?" tanyanya. Bu Seruni hanya menggeleng. "Di desa ini sudah lama tidak ada anak usia di bawah 5 tahun. Raka merinding, bukan karena ucapannya, tapi karena cara Bu Seruni menatap jendela, seolah sedang memastikan sesuatu tidak sedang mengintip dari balik gelapnya kebun bambu. Malam turun cepat. Angin mulai membawa aroma tanah basah. Dari kehauan, suara gamelan samar terdengar. Padahal tidak ada hajatan atau rumah yang menyalakan musik. Sekitar pukul 11 malam, ketika Raka menulis catatan hari pertama di desa itu, suara itu muncul. Suara kecil, tertawa renyah, namun teredam. Seperti tawa anak kecil yang menutup mulutnya dengan tangan. Hihihi, hihihi, pihi. Suara itu tidak berasal dari luar rumah, tidak dari halaman, tidak dari jendela.
melahingkan. Dari bawah ranjang, tempat Raka duduk. Terpaku, tidak berani menunduk, tidak berani bergerak. Tawa itu berhenti. Tiba-tiba sunyi, ultra sunyi. Pagi hari setelah kejadian suara misterius di bawah ranjang, Raka mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Ia sudah sering meneliti kasus urban legend, mulai dari kisah arwah penunggu hutan, penampakan noni Belanda, hingga ritual pesugihan. Namun, tidak ada yang pernah membuatnya merasa diintai, seperti yang ia rasakan di desa Pasir Dowo. Saat ia duduk di teras, Bu Seruni membawa secangkir teh panas dan selembar roti tawar. Perempuan itu menatap Raka lama, seakan mencoba membaca apa yang dialami tamunya. Mas Raka kelihatan pucat, tidak tidur. Tanya Bu Seruni. Raka ragu. Bu, semalam saya dengar suara anak kecil dari bawah tempat tidur. Bu Seruni tidak terkejut, tidak berubah ekspresi. Mas Raka dengar apa saja? Tanyanya. Pelan, suara, tawa, kemudian suara seperti kayu berderak, dan ada suara anak kecil bertanya. Raka menelan ludah, tapi suaranya serak, tidak seperti anak manusia. Bu Seruni langsung menarik napas dalam, lalu duduk. Ia menatap kebun bambu di depan rumah, sebelum akhirnya berkata, Mas, yang Mas dengar itu bukan anak. Dia itu sesuatu yang sudah lama dipelihara seseorang di desa ini. Raka terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud Bu Seruni, tapi ia butuh kepastian. Bu, apakah itu yang orang-orang sebut tuyul? Butiran keringat muncul di pelipis Bu Seruni, meski udara pagi sejuk. Di sini, orang tidak berani menyebut nama itu dengan keras, katanya. Tapi, itulah yang sering kami rasakan. Selama bertahun-tahun, Raka mengeluarkan buku catatannya. Ia menulis cepat. Sejak kapan kejadian kehilangan terjadi? Tanyanya. Lebih dari 20 tahun, jawab Bu Seruni. Dan selalu sama. Yang hilang hanya uang. Tidak ada barang lain. Lalu, siapa yang memelihara makhluk itu? Bu Seruni menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti. Atau mungkin tahu, tapi tidak berani bicara. Tak lama kemudian, seorang lelaki paruh baya lewat di depan rumah. Bertubuh kurus, berjalan agak terburu-buru, dan menunduk dalam. Bu Seruni memperhatikan lelaki itu dengan tatapan tidak suka. Itu Pak Jarwo, katanya singkat. Dulu, dia yang pertama kehilangan uang. Banyak sekali. Dia sampai harus jual sawah. Raka mencatat. Boleh saya wawancara beliau? Tidak bisa. Dia tidak mau bahas soal itu trauma. Raka mengangguk pelan. Ia mulai memahami. Desa ini dipenuhi ketakutan lama yang tidak pernah benar-benar hilang. Siang hari, Raka berjalan mengelilingi desa, mencatat kondisi lingkungan, ramai-ramai kayu tua, beberapa kosong dan tidak dihuni. Kebun bambu yang tumbuh liar di berbagai sudut desa, dan suara angin yang seolah membawa bisikan. Setiap kali ia menyebut soal kehilangan uang, wajah warga langsung berubah. Ada yang menghindar, ada yang pura-pura tidak mengerti, ada yang sepat-sepat menutup pintu rumah. Sampai akhirnya, seorang ibu muda berhenti menyapu halamannya, lalu berbisik, kalau Mas mau tahu, tanyalah pada Pak Rahmat. Dia satu-satunya orang yang berani cerita. Tapi Mas harus hati-hati. Ada orang di desa ini yang tidak suka kalau rahasia lama diungkit. Siang menjelang sore, ketika Raka memutuskan untuk menemui Pak Rahmat, orang yang disebut-sebut sebagai satu-satunya warga yang berani bicara tentang kejadian-kejadian aneh. Di desa Pasir Dowo, rumah Pak Rahmat berada di pinggir bukit kecil, agak jauh dari rumah warga lainnya. Jalannya menanjak dan dikelilingi ilalang tinggi dari kehauan. Rumah itu terlihat seperti rumah panggung tua dengan dinding papan yang mulai menghitam dimakan usia. Saat Raka mengetuk pintu, tidak langsung ada jawaban. Ia mengetuk lagi.
sedikit lebih keras. Akhirnya, pintu terbuka perlahan. Muncul seorang lelaki tua. Rambut memutih, mata tajam, namun wajahnya penuh kerut dan lelah. "Mas, dari kota itu ya?" tanya Pak Rahmat. Suaranya berat. "Ibu-ibu sudah cerita. Mas, mau tanya soal kejadian-kejadian di sini." Raka mengangguk. "Jika Bapak berkenan." Pak Rahmat membuka pintu lebih lebar. "Masuklah." Di dalam rumahnya, Pak Rahmat menyalakan satu lampu bohlam redup. Bau kayu tua dan aroma kopi hitam memenuhi udara. Ia duduk bersandar, memijat pelipisnya sebelum mulai bercerita. "Sebenarnya, saya tidak ingin mengulang cerita ini," katanya pelan. "Tapi kalau Mas datang untuk menulis yang sebenarnya, bukan untuk sensasi, saya akan coba ceritakan." Raka mengangguk serius. Pak Rahmat menarik napas panjang. "Kejadian itu pertama kali muncul sekitar tahun 2001. Awalnya hanya sebuah rumor. Ada uang warga hilang. Sedikit-sedikit, 5.000, 10.000, kadang 100.000. Kami kira itu ulah anak-anak muda nakal. Tapi, masalahnya, ia menatap Raka lama. Di desa ini, saat itu, tidak ada anak muda. Banyak yang merantau." Raka mencatat cepat. "Lalu, siapa pelakunya, Pak?" "Yang kami lihat, bukan manusia." Pak Rahmat memejamkan mata sejenak, seperti mengingat sesuatu yang tidak ingin ia ingat. "Malam itu saya baru pulang dari sawah, sekitar jam 2 dini hari. Rumah saya diganggu. Ada suara kecil berlari-lari di ruang tamu, seperti anak-anak." Tanya Raka. "Ya, seperti anak kecil. Tapi gerakannya terlalu cepat." Ia merendahkan suaranya. "Saya membuka pintu pelan-pelan dan saya melihatnya hanya sekilas. Tapi cukup untuk membuat saya tidak tidur berminggu-minggu." Raka menahan napas. "Apa yang Bapak lihat?" Pak Rahmat menatap lantai kayu di bawah kaki mereka, lalu berkata, "Sosok kecil, tinggi, sebatas lutut orang dewasa. Kulitnya pucat seperti tanah yang baru digali. Kepalanya botak, licin. Matanya besar, tapi kosong. Tidak seperti mata manusia." Raka merasakan tenggorokannya mengering. Ia menunggu kelanjutan cerita. "Itu tuyul, Mas," kata Pak Rahmat, gemetar. "Dia membuka loci-laci saya, mengacak-acak dompet saya, dan ketika saya memanggil, dia menoleh. Ia menelan ludah. Suaranya bergerak turun. Dia tersenyum, senyum yang tidak wajar. Seperti sedang bangga berhasil mencuri." Raka merinding. "Saya sempat mengejarnya, tapi begitu dia melompat ke jendela, suara Pak Rahmat serak dia menghilang. Bukan lari, bukan kabur, tapi benar-benar hilang. Seperti kabut." Sore berubah menjadi malam ketika Raka kembali ke rumah Bu Seruni. Ia masih memikirkan kata-kata Pak Rahmat tentang suara langkah kecil itu, tentang dia yang tidak suka dibicarakan. Sebelum tidur, Raka menyalakan lampu meja dan mencoba merangkum catatannya. Namun tiba-tiba pintu rumah diketuk keras. Tok, tok, tok. Bu Seruni yang sedang menanak nasi langsung keluar dan membuka pintu. Di luar berdiri seorang lelaki muda bernama Darman, salah satu warga yang dikenalnya sejak Raka datang. Wajah Darman pucat, napasnya tersengal. Bu Seruni, ada kejadian lagi." Bu Seruni langsung tegang. "Kehilangan?" Darman mengangguk cepat. "Uang simpanan di bawah bantal saya hilang semua. Waktu bangun, bantalnya sudah bergeser. Dan ada jejak kecil di lantai." Raka yang mendengar itu langsung mengambil tas kecilnya dan ikut ke rumah Darman. Rumah Darman terbuat dari kayu, tidak terlalu besar. Istrinya duduk di kursi bambu sambil memeluk anak. Mereka yang masih berusia 6 tahun menangis ketakutan. "Saya baru menyimpan uang itu 3 hari lalu," kata Darman, "untuk bayar sekolah anak. Tiba-tiba hilang semua." Bu Seruni menenangkan istrinya, sementara Raka memeriksa kamar tidur. Dan di sanalah
Ia melihatnya. Ada 3 jejak membekas di lantai tanah. Bukan jejak kaki orang dewasa. Bukan jejak anak seusia anak Darman. Jack itu sangat kecil. Kira-kira sebesar kepalan tangan. Bentuknya cekung di bagian telapak. Jari-jarinya pendek dan tidak proporsional. Dan yang paling aneh, tidak ada jejak masuk maupun keluar dari rumah. Raka berjongkok, memerhatikan dengan senter. Bentuknya tidak simetris. Gumamnya, seperti kaki yang tidak normal. Bu Seruni berdiri di belakangnya. Itu memang bukan kaki manusia. Raka menyentuh lantai. Jejak itu masih basah, seperti baru saja muncul. Apakah tadi ada suara? Mas Darman? Tanya Raka. Darman menelan ludah. Ada. Jam 3 lebih sedikit. Seperti suara sesuatu menyeret baju. Lalu suara kecil tertawa. Saya pikir itu anak saya. Tapi ternyata dia tidur sama ibunya. Raka menulis semuanya. Raka menggambar pola jejak itu. Mencoba mencari logika. Tapi tidak ada yang masuk akal. Tidak ada pintu rumah yang dibuka paksa. Tidak ada jendela rusak. Tidak ada jalan masuk. Namun jejak itu ada. Dan uang itu hilang. Ini sudah kelima kalinya dalam 2 minggu, kata Darman lirih. Raka berhenti menulis 5 kali. Bu Seruni mengangguk berat. Dan semuanya terjadi di rumah yang berbeda. Tidak pernah di tempat yang sama 2 kali dalam waktu dekat. Kenapa? Tanya Raka. Karena makhluk itu tidak pernah mengambil dari rumah yang sama sebelum persetujuan dari pemiliknya terpenuhi. Raka mengangkat kepala. Kamu maksud apa, Bu? Bu Seruni menatap Raka. Ragu-ragu. Kalau seseorang memelihara tuyul, dia harus memberi makan. Secara gaib. Dan setiap rumah yang uangnya dicuri, sebagian energinya akan mengalir ke majikan tuyul itu. Jadi, seseorang di desa ini sedang memperkaya diri dengan menggunakan tuyul. Dan warga-warga lain menjadi korbannya. Bu Seruni mengangguk. Kami pernah mencurigai beberapa orang, tapi tidak pernah ada bukti. Darman menambahkan pelan. Tapi Pak Jarwo, sejak istrinya meninggal, rezekinya tiba-tiba lancar. Padahal sawahnya sudah habis dijual. Raka teringat lagi wajah lelaki yang lewat pagi tadi. Tatapan kosongnya, gerakannya yang gugup. Malam semakin dingin, dan angin bertiup dari arah kebun bambu. Di antara desir angin itu, terdengar suara samar. Semakin lama, semakin jelas. Seolah-olah suara itu berada di luar rumah. Atau mungkin tepat di belakang dinding. Istri Darman menjerit kecil. Darman menutup mulut anaknya. Raka berdiri perlahan, menyorotkan senter ke arah jendela. Tidak ada apa-apa. Namun suara itu masih terdengar. Tawa, kesil, renda, serak. Seperti sesuatu sedang memperhatikan mereka. Dan yang paling membuat bulu kuduk Raka berdiri adalah ketika tawa itu berhenti mendadak. Dan digantikan oleh suara kecil berbisik dari kolong rumah. Suara bisikan dari kolong rumah Darman membuat semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bergerak. Raka memegang senter erat-erat. Tangannya gemetar sedikit. Darman berdiri di belakangnya, memegang parang. Sementara istrinya memeluk anak mereka kuat. Angin malam tiba-tiba berhenti. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada desir bambu. Seolah seluruh desa ikut menahan napas. Raka menunduk perlahan, mengarahkan senter ke celah papan lantai. Namun gelap di bawah rumah terlalu pekat untuk ditembus cahaya. Lalu terdengar tap, suara langkah kecil. Bukan berlari, tapi berjalan perlahan. Seolah makhluk itu sengaja menunjukkan dirinya ada. Darman memegang lengan Raka, berbisik ketakutan. Mas, jangan dekat-dekat. Makhluk itu suka muncul kalau ada yang baru di desa. Raka berusaha tetap tenang. Saya harus lihat sumber jejaknya, Pak. Kita butuh bukti. Darman menggeleng cepat. Tidak. Kalau Mas lihat, matanya langsung. Mas bisa diikutinya kemanapun. Bu Seruni ikut bicara.
Suaranya bergetar. Mas Raka, mohon, jangan lakukan apapun hari ini. Di desa ini ada aturan. Kalau suara langkah itu terdengar di bawah rumah, kita tidak boleh berinteraksi. Kalau nekat, akibatnya bisa fatal. Raka terdiam. Ia bukan paranormal, bukan pawang, bukan orang pintar. Ia hanya peneliti. Dan sejujurnya, untuk pertama kalinya, sejak datang, ia mulai merasa takut. Tawa kecil itu terdengar sekali lagi. Lalu, suara langkah menjauh perlahan, sangat perlahan, seperti kaki mungil itu menyusuri tanah lembek di bawah rumah. Kemudian hilang mencair ke dalam kegelapan. Butuh hampir 3 menit sebelum suasana benar-benar tenang kembali. Hanya setelah itu, Bu Seruni berani membuka pintu sedikit dan mengintip keluar. Dia sudah pergi, katanya lirih. Istri Darman menangis lega. Raka menghela napas panjang. Pikirannya kacau. Ia tahu bahwa kejadian barusan bukan halusinasi kolektif. Itu nyata sekali. Setelah waktu cukup aman, Raka memutuskan memeriksa sekitar rumah Darman. Senter di tangan, ia mengitari rumah dari kiri ke kanan. Dan di sisi belakang rumah, ia menemukannya. Jejak-jejak kaki kecil. Tidak hanya satu, banyak. Seperti makhluk itu berjalan bolak-balik, mondar-mandir di tanah basah. Jejak itu kecil, lebih kecil dari kaki bayi. Namun, garis telapak kakinya seperti manusia. Beberapa jejak tampak melompat. Dan ada jejak yang menancap dalam. Seperti makhluk itu menahan tubuhnya dengan ujung kaki. Raka berjongkok, mencoba mengira-ngira. Jejak ini masih baru, gumamnya. Paling lama 5 menit. Bu Seruni berdiri di belakangnya. Kalau jejaknya banyak, artinya dia sedang mencari rumah mana yang punya energi uang paling kuat. Energi uang? Tanya Raka. Bu Seruni mengangguk. Tuyul tidak sekadar mengambil uang. Dia mengambil energi yang melekat pada uang itu. Itulah yang mengalir kepada majikannya. Raka terdiam. Ada logika ritual kuno di balik itu. Bu, tanya Raka, apakah warga sudah pernah mencoba melapor? Atau meminta bantuan orang pintar? Bu Seruni menghela napas berat. Sudah banyak yang datang ke desa ini. Ustadz, kiai, dukun, paranormal. Tapi setiap kali mereka mencoba menghentikan, sesuatu buruk terjadi pada mereka. Buruk? Bagaimana? Mereka sakit mendadak. Ada yang meninggal. Ada juga yang hilang begitu saja. Setelah malam Selasa Kliwon, Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Makhluk ini tidak liar, Mas. Lanjut Bu Seruni. Dia terikat pada tuannya. Selama tuannya masih hidup dan masih memberikan persembahan, tuyul itu akan terus bekerja. Raka menatap jejak-jejak itu lama. Lalu ia berkata, Bu, saya harus menemui orang yang tadi Bapak Rahmat sebutkan. Siapa? Tanya Bu Seruni. Meski sepertinya ia sudah tahu jawabannya. Penjaga makam tua, Pak Sayuti. Bu Seruni langsung memegang bahu Raka keras-keras. Mas, jangan sembarangan. Makam itu bukan tempat biasa. Banyak cerita buruk tentang sana. Tapi dia mungkin tahu asal-usul tuyul ini. Bu Seruni memejamkan mata sejenak, lalu berkata, kalau Mas bener-bener mau ke sana, pergilah besok pagi. Jangan malam. Dan jangan sekali-kali menyentuh apapun yang ada di dekat pohon besar. Kenapa? Bu Seruni menatapnya dengan wajah tegang. Karena di bawah pohon itu, dulu ada sesuatu yang dikuburkan hidup. Angin berembus kencang. Lampu-lampu di teras bergoyang. Dan dari kejauhan, suara gamelan samar kembali terdengar tanpa sumber, tanpa logika. Raka menggenggam senter lebih erat. Tahu apapun yang terjadi selanjutnya akan jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Keesokan paginya, udara di desa Pasir Dowo terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menggantung rendah, menutupi jalan-jalan tanah. Raka bangun lebih awal dari Bu Seruni dan bersiap menuju area makam tua yang disebutkan. Pak
Ramat. Namun sebelum ia berangkat, Bu Seruni menghalangi pintu dengan wajah serius. Mas, Raka, ada hal yang belum saya ceritakan. Katanya pelan. Mas harus tahu sebelum menemui Pak Sayuti. Raka berhenti merapikan tasnya. Ada apa? Bu Seruni menarik napas panjang. Lalu mulai bercerita. Dulu, sekitar 30 tahun lalu, desa ini pernah memiliki seorang dukun yang sangat terkenal. Namanya Ki Asman. Dia cerdas, punya banyak murid, dan sering menolong warga. Tapi semuanya berubah setelah istrinya meninggal. Raka mendengarkan penuh perhatian. Ki Usman menjadi pendiam. Ia menutup diri, jarang keluar rumah. Lalu, pelan-pelan, banyak warga mulai mendapatkan rezeki misterius setelah datang ke rumahnya. Raka menjernit rezeki misterius. Ya, tiba-tiba uangnya bertambah. Usahanya lancar. Padahal orang itu tidak pernah terlihat bekerja lebih keras dari biasanya. Raka langsung memahami arah ceritanya. Bu, apakah Ki Usman memulai ritual pesugihan? Bu Seruni menatapnya lama, lalu mengangguk. Dan itulah awal semuanya. Menurut cerita Bu Seruni, Ki Usman mulai mempelajari praktik terlarang setelah kehilangan istrinya. Banyak yang percaya ia ingin mengembalikan istrinya dari kematian. Namun ketika ritual itu gagal, ia justru mendapatkan sesuatu yang lain. Ki Usman menerima makhluk kecil itu pertama kali. Bisik Bu Seruni, tuyul pertama di desa ini. Dari sana, warga yang ingin cepat kaya datang pada Ki Asman untuk melakukan ritual perjanjian. Ritual apa, Bu? Bu Seruni menunduk, seperti ragu menyebutkannya. Ritual pemberian darah. Raka merinding. Darah. Siapa? Darah orang yang melakukan perjanjian. Mereka hanya perlu 1 tetes di atas tanah makam tua. Setelah itu, tuyul akan mulai bekerja mencarikan uang untuk mereka. Dan Ki Usman yang mengatur semua itu, ya, dialah yang memanggil dan mengikat makhluk itu. Raka mencatat cepat. Ini jauh lebih besar daripada dugaan awalnya. Tapi Bu, tanya Raka, tuyul yang saya dengar dan lihat jejaknya, apa itu tuyul yang sama dari masa Ki Usman? Bu Seruni menggeleng. Suaranya berat. Tidak. Tuyul yang dulu hilang bersama Ki Usman ketika ia meninggal mendadak di malam hujan besar. Kematian yang misterius. Ya, sejak saat itu, tuyul baru muncul. Dan inilah yang menakutkan. Tuyul baru ini lebih ganas, lebih sering muncul, dan tidak sepenuhnya terkendali. Kenapa bisa begitu? Karena yang memanggilnya bukan orang yang seharusnya. Raka menegakkan tubuh. Ini penting. Apa maksudnya? Setelah Ki Usman meninggal, ada seseorang yang berusaha meniru ritualnya. Tapi ia salah melakukannya. Ritual itu tidak selesai. Tidak sempurna. Dan akibatnya, makhluk yang datang bukan tuyul biasa. Bu Seruni menatap lurus ke mata Raka. Makhluk itu memiliki tujuan sendiri. Raka merasa kulit lengannya meremang. Bu, apakah Bapak tahu siapa orang yang meniru ritual itu? Bu Seruni terdiam lama. Sangat lama. Lalu ia berbicara pelan. Hampir berbisik, orang itu adalah orang yang hidupnya berubah drastis setelah Ki Usman meninggal. Yang tiba-tiba memiliki uang, tapi rumahnya selalu dingin. Raka menatapnya serius. Bu, maksud Ibu? Dia adalah seketika suara dari dapur memotong pembicaraan mereka. Brooke! Brooke, seolah sesuatu jatuh. Bu Seruni terlonjak. Wajahnya pucat. Mas, kita lanjutkan setelah Mas kembali dari makam. Heng. Mas harus pergi sebelum siang terlalu tinggi. Bu, tadi itu suara apa? Bu Seruni menelan ludah. Lirih menjawab, kalau suara itu muncul pagi-pagi, tandanya makhluk itu tidak tidur semalam. Raka langsung memegang tas dan keluar rumah. Ia tahu kalau ia menunda lebih lama,
Ia mungkin kehilangan kesempatan bertemu penjaga makam tua itu saat ia melangkah menuju bukit kecil di tepi desa. Angin membawa suara seperti bisikan kecil yang berulang-ulang, pelan, serak, seolah mengeja satu kalimat. Jangan ikut campur. Raka berhenti sebentar. Ia menatap jalan menuju makam yang tertutup kabut. Lalu ia melangkah lagi. Karena ia tahu jawaban tentang asal-usul tuyul itu ada di atas bukit itu. Malam itu, suasana desa Karangjati seperti ditarik kembali ke masa lalu sunyi, pekat, dan dipenuhi rasa was-was yang tersimpan selama puluhan tahun. Angin malam membawa bau dedaunan basah. Sementara suara jangkrik seperti mereda, seolah tahu malam itu bukan malam biasa. Seno berjalan perlahan di belakang Bahwiryo. Cahaya lampu petromak di tangan sang sesepuh bergoyang, memberikan bayangan bergerak di antara pohon bambu yang berbaris seperti penjaga tua. Di belakang mereka, Pak Lurah, Bu Rumini, dan beberapa warga menyusul dengan langkah ragu. Mereka tidak tahu apa yang akan terlihat malam itu, tapi semuanya yakin kebenaran sedang menunggu. Bahwiryo berhenti di depan sebuah rumah tua yang sudah ditinggalkan berpuluh tahun. Atapnya hampir runtuh, temboknya berlumut, dan pintunya diganjal papan kayu. Namun, yang membuat bulu kuduk berdiri bukan bangunannya, melainkan suara cekikan kecil di balik pintu. Suara anak kecil berbisik, lalu tertawa lirih. Pak Lurah menelan ludah. B, B, itu beneran suara. Diam, potong Bahwiryo tegas. Bukan suara anak, itu suara pesugihan. Hening berubah jadi ngeri seketika. Seno merasakan dingin merayap dari ujung kaki sampai tengkuk. Suara itu, tawa itu, sangat mirip dengan suara bayangan kecil yang ia lihat beberapa malam lalu di rumah Bu Rumini. Setelah menarik napas panjang, Bahwiryo mulai bercerita. Rumah ini dulu milik Paiman, katanya pelan. Namun setiap katanya terasa berat. Ia mencari kekayaan dengan cara cepat. Dia memanggil makhluk pengikat rezeki. Makhluk yang harus diberi tumbal. Makhluk yang tidak akan tumbuh besar. Semua orang merinding bersamaan. Yul, Desis, Seno. Bahwiryo mengangguk perlahan. Paiman membuat perjanjian. Tapi ada syarat yang ia baikan makhluk itu harus dipulangkan setelah ia mati. Jika tidak, ia akan berkeliaran mencari tuan baru. Seno menggigit bibirnya. Dan selama ini, dia masuk ke rumah Bu Rumini. Bukan hanya itu, jawab Mbah Wiryo. Dia mengikuti siapapun yang punya celah di hatinya. Siapapun yang putus asa. Siapapun yang ingin cepat kaya. Dalam sekejap, semua orang langsung terpikir nama yang sama. Supardi. Tetangga Bu Rumini. Orang yang beberapa bulan terakhir tiba-tiba kaya. Beli motor baru. Renovasi rumah. Sering terlihat pergi malam-malam. Napas warga menjadi kacau. Jadi, Pak Pardi itu, Mbah Wiryo, tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu kayu yang diganjal itu. Lalu berkata lirih, kita telat. Tuyul itu sudah punya tuan baru. Tiba-tiba, suara tawa kecil itu berubah. Dari lirih menjadi jelas. Dari jelas menjadi memekik. Dan pekikan itu bukan lagi suara anak, melainkan suara sesuatu yang setengah manusia. Cahaya lampu petromak bergetar. Tanah di bawah kaki mereka seperti berdenyut pelan. Seakan rumah itu bernyawa. Bu Rumini spontan mundur. Pak Lurah memegang amalan di saku bajunya. Seno merasakan punggungnya basah oleh keringat. Lalu, dar, pintu tua itu bergetar keras, seperti ada yang menghantam dari dalam. Semua orang menjerit, bahkan Bahwiryo kelihatan terkejut. Suara itu kemudian berubah menjadi seperti benda kecil, berlari bolak-balik dengan sangat cepat. Tok, 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 tok.
tok, seperti telapak kaki, kesel-kesil yang menendangi lantai kayu. Dan tiba-tiba, Han. Suara melengking itu keluar dari celah pintu. Warga terpaku, takut, merinding sampai tulang. Seno merasa dadanya sesak. Pak Pardi, benar, itu memanggil Pak Pardi. Mbah Wiryo tahunya saat itu juga tidak bisa ditunda. Kita masuk malam ini. Pak Lurah panik. Mbah, apa tidak bahaya? Bahaya, jawab Mbah Wiryo mantap. Tapi jika dibiarkan, tuyul itu akan semakin kuat. Dan yang jadi tumbal berikutnya bisa siapa saja. Seno menelan ludah. Termasuk burung ini? Mbah Wiryo menatapnya tajam. Termasuk kamu? No. Seno langsung pucat. Suara ketukan dari dalam rumah semakin cepat, semakin keras, semakin panik. Seolah ada sesuatu yang tidak sabar menjemput tuan barunya. Dan pada saat itulah Mbah Wiryo mengangkat petromak tinggi-tinggi dan berkata, malam ini kita bongkar semuanya. Suasana malam di depan rumah tua itu berubah semakin mencekam. Embusan angin seperti membawa bisikan-bisikan yang tak bisa diartikan. Dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu petromak di tangan Mbah Wiryo berkedip-kedip seolah ketakutan. Namun suara paling membuat semua orang lemas adalah suara makhluk kecil di balik pintu tuan. Seolah sedang memanggil seseorang dengan kerinduan menyeramkan. Dar. Pintu tua diguncang dari dalam. Bukan satu pukulan, tapi banyak. Sangat banyak. Seperti ada beberapa tangan kecil memukul bersamaan. Semua warga otomatis mundur. Seno memeluk tubuhnya sendiri. Burung ini menangis ketakutan. Pak Lurah membaca doa sekuat tenaga. Mbah Wiryo tetap berdiri paling depan. Hanya agak gemetar. Dia sudah sadar kita datang. Gumamnya lirih. Lalu ia menoleh ke warga. Jangan panik. Apapun yang terjadi, jangan lari. Makhluk ini suka keputusasaan. Tiba-tiba suara merdu namun melengking terdengar dari balik dinding. Pak Ardi, buka. Aku sudah datang. Seno tersentak seperti dipukul. Semua orang menatap. Pak Pardi tetangga, burung ini yang sejak tadi berdiri di paling belakang. Sudah pucat seperti mayat. Kakinya gemetar hebat. Saya nggak ada urusan. Teriak Pak Pardi dengan suara pecah. Tetapi dari dalam rumah, suara kecil itu seolah tertawa puas. Ada kau yang memanggil, kau yang membuka jalan. Aku sudah dapat jalan masuk. Warga mulai sadar kebenaran pahit itu. Pak Pardi memang jadi tuan baru tuyul tersebut. Dengan sadar atau tanpa sadar. Pardi, jelaskan sekarang juga. Bentak Pak Lurah. Pardi menggigit bibirnya. Hampir menangis. Aku cuma mau buka usaha toko. Modal nggak ada. Terus ada orang bilang, kalau mau cepat dapat rezeki, coba ritual di kuburan belakang bukit. Katanya cuma doa-doa biasa. Mbah Wiryo langsung menggeleng keras. Orang bodoh, itu bukan doa biasa. Itu pemanggilan. Pardi menunduk. Tubuhnya menggigil. Aku pikir cuma sugesti, Mbah. Tapi setelah itu, uang di dompetku nggak pernah habis. Dagangan laku terus. Lalu ada suara kecil tiap malam bilang, Tuan, aku bantu. Tapi aku pura-pura nggak dengar. Dia menangis sesenggukan. Burung ini memekik. Pak, ini gara-gara bapak anak saya. Diganggu. Pardi semakin lemas. Aku nggak tahu bakal begini. Dari balik pintu, suara kecil itu berubah menjadi suara geram. Tua Ain, kenapa tidak membuka B E D A K. Satu pukulan keras membuat pintu melenting seolah mau copot dari engselnya. Lampu petromak hampir jatuh dari tangan Mbah Wiryo. Itu sudah tidak sabaran, ujar Mbah Wiryo dengan wajah tegang. Dia menganggap Pak Pardi menolak ikatan dan
Makhluk itu tidak suka penolakan. Sano merinding. Kalau marah, dia bisa lepas dari rumah ini? Bisa. Bisa. Mbah Wiryo menatap mata Seno. Dan kalau lepas, dia akan mencari tumbal. Seno langsung pucat. Buat apa tumbal? Untuk mempermanenkan perjanjian. Semua warga langsung panik. Mbah Wiryo mengambil segenggam garam, bunga kenanga, dan kain merah dari tas tua di sampingnya. Ia menaburkan garam di tanah, lalu membakar kenanga hingga aromanya menyengat. Tahan napas. Ini akan memancingnya keluar. Asap kenanga menari di udara, dan suara dari dalam rumah menjadi kacau, seperti makhluk yang menahan amarah. Tuan, kenapa kau panggil orang ini? Tuan, kau hanya butuh aku. Kau, punja, aku. Ketukan kecil berubah menjadi hantaman brutal. D, A, R, R, R. Kayu pintu mulai retak. Warga mulai menangis. Pak Pardi terduduk tak sanggup berdiri. Mbah Wiryo berdiri tegak, mengangkat tangan dan berteriak, "Tampakkan dirimu." Dan pada detik itu juga, pintu tua itu meledak keluar. Kayu berserakan, debu berhamburan, dan sosok kecil itu bayangan gelap setinggi paha orang dewasa, berkepala pelontos, tubuh mungil seperti anak kecil, tapi wajahnya kosong, berdiri di ambang. Matanya dua lingkar hitam dalam, tidak bergerak, menatap semua orang tanpa kedip. Lalu, perlahan, ia menunjuk satu orang dengan jari kecilnya. Jari yang dingin, jari yang hitam. Dan dia memanggil dengan suara yang bukan berasal dari dunia ini. Seno Membeku. Kakinya lunglai, seperti tidak lagi milik sendiri. Ruangan terasa berputar. Ia mencoba mundur, tapi tubuhnya seperti tertahan oleh sesuatu yang menempel di tulang. Maksudnya apa, Mbah? Kenapa? Saya, suara Seno pecah. Mbah Wiryo langsung melangkah, satu langkah ke depan, menahan Seno. Tahan. Nomor dia tidak memilihmu sebagai tuan. Dia memilihmu sebagai... Seno menelan ludah keras. Sebagai apa, Mbah? Mbah Wiryo menutup mata sebentar. Sebagai tumbal. Warga serempak menjerit. Buru Mini langsung memegang lengan Seno sambil menangis. Tidak, anak ini tidak bersalah, Mbah. Sosok kecil itu mengeluarkan suara lirih seperti tawa yang dipaksa keluar. Tu Embel. Tu Embel untuk ikatan baru. Kenapa, Seno? Bah, tanya Pak Lurah dengan suara serak. Mbah Wiryo menarik napas panjang. Tuyul itu sudah terikat dengan Pak Pardi. Tapi Pak Pardi menolak melawan dan tidak memberi penghidupan. Ia menunjuk ke arah sosok kecil itu. Dia butuh sosok baru sebagai pintu. Kalau tidak dapat tuan, dia butuh tumbal untuk menyempurnakan wujudnya dan mencari tuan lain. Tuyul itu menggerakkan kepalanya secara patah, seperti boneka rusak. No, ikut. Aku butuh kau. Aku sudah lihat pintumu. Seno mundur beberapa langkah dengan kaki goyah. Pintu apaan? Saya nggak pernah manggil makhluk kayak gini. Mbah Wiryo menatap Seno lama. Seno, kamu beberapa kali ikut ronda dekat Bukit Barat, kan? Seno mengangguk bingung. Iya, memang. Kenapa? Kamu lihat cahaya hijau kecil 2 malam lalu? Loh, itu kan cuma kayak kunang-kunang besar. Mbah Wiryo langsung menggeleng. Itu bukan kunang-kunang. No, ia menoleh pada warga. Itu salam pembuka tuyul. Kalau seseorang melihat cahaya itu tanpa meludah ke tanah dan membaca doa, tuyul akan menganggap orang itu membuka pintu. Seno Membeku. Aduh, saya kan gak tahu, Mbah. Makanya dia memilihmu, jawab Mbah Wiryo. Tapi bukan sebagai tuan, karena kamu tidak pernah minta pesugihan. Tatapannya tegang. Dia memilihmu sebagai tumbal untuk menggantikan kontrak Pak Pardi. Tuyul itu mulai bergerak perlahan. Namun,
Setiap langkahnya membuat tanah di bawahnya bergetar kecil. Warga mulai mundur panik. Bu, Rumini, histeris. Pak Pardi terduduk sambil menutupi wajahnya. Seno ingin lari, tapi kakinya tidak mau bergerak. Makhluk itu mengangkat tangan kecilnya, lalu mengusap udara dan angin dingin, menghempas seluruh halaman. Lampu, petromak, padam. Semua menjadi gelap. Terdengar suara geraman kecil. Bukan suara anak. Bukan suara manusia. Tuan, kau menolak aku. Tumbal. Kau milikku. Saat lampu petromak kembali menyala, tuyul itu sudah berdiri hanya 2 langkah dari Seno. Jarak terlalu dekat. Seno bisa mencium bau tanah lembab dari tubuhnya. Mbah Wiryo langsung melempar segenggam garam ke tanah sambil berteriak, "Ikat dirimu pada tanah asalmu. Jangan di sini." Tuyul itu menjerit, melengking. Tubuhnya memuai sebentar dan mengecil lagi, seperti menahan sesuatu yang menyakitinya. Tapi jeritannya bukan jeritan takut, bukan jeritan kalah, melainkan jeritan marah. Marah karena diganggu, marah karena perjanjiannya rusak, marah karena tumbalnya sudah terlihat, tapi belum bisa diambil. Tuyul itu merangkak cepat ke arah samping. Gerakannya tidak seperti manusia. Ia naik ke tembok, melengkung, jatuh lagi, dan suaranya terdengar seperti puluhan kuku kecil menggores lantai. "Seno lari!" teriak Mbah Wiryo. Tapi Seno tidak bisa. Kakinya mati rasa. Dan saat itu, tuyul itu meloncat. Menu Huseno. Dengan kedua tangan terentang, mulutnya menganga. Warga menjerit bersamaan. Seno menutup mata, dan sesuatu menahan tuyul itu di udara. Tuyul berhenti melayang tepat di depan wajah Seno. Tubuhnya gemetar, seolah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Satu suara berat terdengar dari arah belakang warga. "Se-u-ko-p." Suara yang tidak pernah Seno dengar sebelumnya. Suara yang membuat tuyul itu berhenti mengerang. Suara yang seakan datang jauh dari balik dunia manusia. Suara yang menandai bahwa perjalanan mereka baru saja masuk ke titik paling berbahaya. Suara berat yang menghentikan tuyul di udara itu berasal dari sosok tinggi berselendang hitam yang tiba-tiba muncul di belakang warga. Mbah Wiryo membungkuk sedikit. Eyang Surya, penjaga tanah barat. Eyang Surya adalah sesepuh yang jarang muncul. Konon, beliau menjaga batas antara kampung dan dunia gaib. Dengan sekali hentakan tongkatnya ke tanah. 2 har. Har. 4 mo. Tuyul itu jatuh, terbanting, menjerit seperti bayi yang dipaksa lahir kembali ke dunia yang salah. Eyang Surya menatap Pak Pardi yang sudah menangis ketakutan. "Kau membuka pintu, tapi kau lari dari tanggung jawab. Makhluk ini haus ikatan." Pak Pardi berlutut. "Tolong, Eyang, saya nggak mau lagi." Eyang mengangguk. Terlambat, tapi masih bisa ditebus. Beliau berjalan mendekati tuyul yang merangkak mundur seperti tikus terluka. Kemudian Eyang menaruh telapak tangan di tanah, berdoa lirih. Tanah di bawah tuyul merekah kecil, seperti retakan hitam yang mengeluarkan asap. "Itu gerbang asalnya," bisik Mbah Wiryo. Tuyul itu merontak keras, mengeluarkan suara tangis yang tidak manusiawi. Eyang Surya berkata pada Seno, "Seno tidak bersalah. Dia hanya melihat cahaya. Tidak ada pintu yang benar-benar terbuka." Tuyul itu menatap Seno dengan mata kosong, namun penuh kemarahan. "Ba-a-il." Eyang menghentak tongkat ke tanah. "Kembalilah." Retakan hitam itu menghisap angin, debu, dan cahaya lampu. Tuyul itu ditarik paksa, seperti boneka kain yang diremas tangan besar. Jeritannya memecah malam. "T-u-a-a-a-a-ene. Jangan tinggalkan
AKU. Pak Pardi menutup telinganya sambil menangis. Dan dalam sekejap, tuyul itu tertarik masuk ke dalam retakan. Lalu hilang, retakan menutup kembali. Malam menjadi sunyi, sangat sunyi. Eyang Surya menoleh pada Pak Pardi. Kekayaan instan selalu menuntut bayaran. Mulai malam ini, jalani hidup jujur. Kala tidak. Yang kembali bukan makhluk itu, tapi sesuatu yang lebih lapar. Pak Pardi mengangguk berulang kali. Wajahnya penuh penyesalan. Lalu, Eyang menepuk bahu Seno. Anak muda, kamu beruntung. Kamu dicari, tapi tidak terikat. Seno masih gemetar. Terima kasih, Eyang. Eyang hanya tersenyum samar, lalu berjalan ke arah gelap dan menghilang, seolah menyatu dengan malam. Sejak malam itu, rumah tua Paiman akhirnya dibongkar warga. Pak Pardi menutup tokonya dan hidup sederhana. Bu Rumini dan Seno kembali tenang, meski kadang-kadang mereka merasa ada suara kecil di kejauhan, seperti seseorang yang menangis mencari tuannya. Tapi suara itu makin lama makin jarang, sampai akhirnya benar-benar hilang. Namun, warga Karangjati masih percaya asal-usul tuyul bukanlah mitos. Ia adalah makhluk pesugihan yang lahir dari perjanjian manusia serakah. Dan selama masih ada manusia yang ingin kaya instan, akan selalu ada pintu yang menunggu terbuka.